saya mendengar sendiri dari ring satu istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang, ya mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Dan saya juga Bro Cheng mohon kritisi ya. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Mereka pada saat menjabat, nanti Mbak Bibi juga tolong ya, ini sangat menarik ini isu ini. Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat, mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Mereka dilindungi oleh hukum, tidak tertulis. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah, itu bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, berarti tidak ada kekebalan hukum kepada presiden, wakil presiden, dan mantan presiden dan mantan wakil presiden. Dari bocor alus Tempo dulu nih, ngeri-ngeri sedap. Pesan kurir coklat sebelum Hasto tersangka. Hasto dihubungi kurir coklat. Pertama, Hasto diminta mundur dari sekjen. Kalau tidak, maka akan jadi tersangka. Kok polanya sama dengan Erlangga Hartarto? Sprindik, ayo, lu mau nggak mundur? Diancam dengan sprindik atau mundur dari ketum Golkar. Erlangga pilih mundur dan aman, nggak jadi tersangka. Hasto ngeyel, nggak mau mundur dari sekjen PDIP, ya jadi tersangka. Permainan Mulyono, kita lihat ya, ini kronologisnya secara singkat. Memang siapa yang berani menetapkan Hasto tersangka gitu. Pada 16 Januari 2020 itu memang Harun Masiku membeli tiket Garuda 3 tiket langsung. Harun Masiku tuh dapat perlakuan istimewa sebenarnya di bandara itu. Ada orang yang berseragam menjemput dia. Kita harus yang terdepan gitu kan. Itu tuntutan Tempo. Dan ketika itu redaktur saya Mas Pram, Uncle Pram. Pokoknya saya nggak mau tahu lu harus dapat ini. Pokoknya yang lebih dari media-media lain. Karena Mas Pram belum puas, Uncle Pram belum puas, bisa nggak kita dapat fotonya atas tuntutan Uncle Pram supaya kita memberikan info yang memang suka menuntut Uncle itu ya. Gangguan-gangguan tuh mulai terjadi di internal PDIP. Hasto itu dihubungi oleh satu kurir. Kurir apa nih? Kurir dari Jaksel. Kurcok. Ada dua pesan dari Jaksel itu. Pertama, Hasto diminta untuk mundur dari sekjen. Yang kedua, Hasto menyampaikan kepada Mega soal saya diancam. Nah loh, ancam, politik sandera. Tapi yang tadi disebut Mas Pram itu bukan Pramono Anung ya, tapi redaktur di Tempo. Jadi ini cerita para jurnalis Tempo yang terjun langsung ya, investigasi. Ya mirip OCCRP, itu kan organisasi investigasi, jurnalis investigasi. Luar biasa. Jadi cara-cara ini masih terus dilakukan karena polanya dianggap berhasil. Jadi ya terus. Video lengkapnya ada, silakan tonton ya di tempo.co, bocor alus. Om Deddy Sitorus pasti sudah tahu lah percok ulah oknum. Deddy Sitorus katanya sudah mau dilaporkan juga hari ini terkait apa LHKPN. Katanya apa punya helikopter pribadi nggak masuk LHKPN. Wah, terus serangan akan dibombardir terus ke arah PDIP. Habis ini ya, ini pernyataan Koni ya, tempo hari di Rusia yang kemudian menjadi meluas menjadi ditambah dengan berita dari OCCRP. Nah, pemilik stasiun TV ini pasti barisan sakit hati. ini satir ya dari Monica. Ampun, Jokowi mendunia. Coba kita dengar sedikit. Indonesian police are under pressure to investigate the country's former president Joko Widodo for corruption. This after an international non-profit organization of investigative journalists announced that Mr. Widodo was a finalist for 2024's Most Corrupt Person of the Year. The winning title ultimately went to former Syrian President Bashar al-Assad. Shani Bhavani with this report. Ya, luar biasa. Jadi rekam jejak Jokowi akhirnya diulik juga oleh media-media asing. Tentu terkait dengan rilis dari OCCRP.
Dan yang menarik adalah ketika ini menjadi sebuah wacana baru dari dunia, rakyat sedunia tahu, semakin terlihat ya bagaimana barangkali kedekatan cara-cara yang dilakukan oleh rezim, oleh para pemimpin dunia yang terkorup. Ada Bashar al-Assad, ada Joko Widodo itu yang ketiga ya. Makanya kalau banyak yang protes, saya juga sebetulnya ikut protes. Saya protes ke OCCRP. Kenapa nggak nomor 1? Kenapa malah nomor 3? Tapi ya sudahlah, ini kan pilihan mereka ya. Lembaga independen yang melakukan riset di seluruh dunia. Gue yakin 100% wartawannya pasti anak abah. Ya begitulah hasilnya. Akhirnya menjadi orang-orang civil society yang terawat akal sehatnya sulit juga menanggapinya bagaimana kalau kemudian ujung-ujungnya yang disalahin anak abah lagi. Akhirnya ya sudah satir saja seperti ini gitu. Seperti dia cuek bebek, cengengesan, ngeloyor, lenggang kangkung, senyum-senyum, selfie-selfie. Aduh, suruh parcok saja tuh intimidasi OCCRP-nya kan. Ampun, bisa jadi mendunia gratisan nggak usah bayar buzzer. Ngeri benar. Redakturnya ini mungkin anak abah ini kan. Atau direkturnya malah. Ampun, keren banget ya anak abah bisa punya stasiun TV di luar negeri. Sementara kaum, saya nggak mau bilang ini, masih ngemis bansos. Ampun. Ya begitulah ya, kalau di sini udah dikatain anak abah katanya. Kok bisa gitu, nggak ada narasi lain. Bajar lagi bingung mau ngapain. Ya jelas kalang kabut mereka sekarang ya. Nih, OCCRP kini singgung nama Gibran Rakabuming Raka setelah masukkan Jokowi ke daftar terkorup dunia. Jadi bukan hanya Jokowi yang masuk, nama Gibran juga masuk. Dan mungkin kroninya juga masuk, kan itu bagian dari sistem yang korup itu gitu. Dan dikendalikan oleh orang-orang yang, nah itu dia. Sampai Dokter Tifa, ini saya agak kaget juga dengan postingan ini, ngeri kali nih. Makhluk berkemeja putih bercelana hitam sudah tidak terlihat lagi keluyuran dan seliweran kemana-mana. Dan cuma berani nongolin kepala di pintu pagar. Sejak 1. OCCRP. Muncul rilis dari OCCRP. 2. Hamil 2 kali disuruh aborsi ibu lurah. Plus celana dalam ketinggalan. Waduh, ini ngomongin siapa? Ya seliweran ngomongin Kaisang sama Felicia ya, wallahualam kita belum dapat data yang kuat tentang hal ini ya. Tambah ngumpet dan nyungsep lagi di balik pintu pagar setelah 2. 3. Ini kenapa ada isu terong bulurah segala sih? Dari mana itu woi? Saya ketinggalan, tolong kasih pencerahan. Apalagi ini? Sudahlah ya, kita di SJ Channel tidak membahas yang sifatnya rumor, yang tidak jelas sumbernya. Ya telat dong nanti bahasnya, ya nggak apa-apa. Kita tidak ingin membahas gosip ya. Kita ingin membahas data fakta yang muncul di lapangan. Ngeri. Dokter Tifa ini udah berani ngangkat ini. Kelihatannya apa yang dikatakan Fu Papa sudah terjadi saat ini. Kayak paranormal aja kan. Asu tenan bikin malu negara. Tuhan nggak ditakuti, malaikat juga, apalagi sebatas manusia. Yang dia takut cuman OCCRP dan lukisan Bang Yos Suprapto. Aduh, munculin kodok lagi ya. YLBHI, ini keren nih YLBHI ini. Menurut YLBHI, ini resmi biasanya kalau centang biru nih. Jokowi layak disebut pemimpin korup dan juga pelanggar hukum dan HAM terorganisir. YLBHI melihat setidaknya ada 10 faktor Jokowi layak disebut sebagai koruptor. 1. Pelemahan KPK secara sistematis. Ingat ya, koruptor itu bukan nyuri uang. Bukan nyuri uang aja gitu. Bukan ngambil hak rakyat saja. Tapi menciptakan sistem yang rusak itu juga sama. Korup. Orangnya koruptor. 2. Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara 2020. Omnibus Law dan pengabaian check and balance. 4. Rezim nihil meritokrasi. 5.
5. Menghidupkan kembali duit fungsi militer. 6. Badan usaha milik negara menjadi badan usaha milik relawan. Jadi BUMR dong ya. Di bawah kendali siapa? Kok jadi lupa namanya. 7. Intelijen untuk kepentingan politik. 8. Iya benar juga ya, ngeri kali nih. Tapi ada lawannya ini. Jadi ada BIN katanya, Badan Intelijen Netizen. Oh ini lebih dahsyat itu. Cepat sekali menguak peristiwa. 8. Represi dan kriminalitas. 9. Proyek strategis nasional merampas ruang hidup rakyat. 10. Nepotisme kekuasaan yang kita sebut sebagai dinasti Mulyono. Tempo sudah mengeluarkan cek fakta ya. Keliru kalau klaim bahwa OCCRP hapus nama Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup di dunia. Jadi kemarin-kemarin lah, 1-2 hari kemarin muncul narasi ya, mungkin dari buzzer, dari siapa lagi ya, bahwa sebetulnya batal itu. Tidak ada nama Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup di dunia. Ini sudah dicek tidak ya. Ada, tetap ada. Bahkan penjelasan detailnya nama Gibran pun ada muncul gitu. Oke. Ini alasannya LBHI ya, menyetujui rilis dari OCCRP. Sampai gerakan Anonymous ini bergerak ikutan juga ini. Calling out to all Anonymous around the world. Attention, we must expose the world biggest corruption. Former President of Indonesia Joko Widodo. Jadi dia mengajak ke seluruh dunia untuk mari bongkar sama-sama, expose ke media sosial. Sekarang media sosial ini gambaran dari reaksi rakyat gitu. Mau lihat reaksi rakyat di mana hari ini? Ya di media sosial. Jadi gerakan media sosial ini nggak bisa dianggap sempilan. Nggak bisa lagi ada orang sekarang bilang Anda beraninya di medsos saja. Nggak bisa. Ini kekuatan baru hari ini yang mungkin tidak begitu terjadi di 5 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu. Dahsyat sekali, maka mari manfaatkan ini gitu.